kita berdua nih. Ada gue Ica dan gue Rendra di podcast Info-Info, informasi yang relevan, akurat, dan update. Nah, setiap harinya kita pasti membawakan topik-topik yang menarik banget nih buat dibicarain. Betul. Nah, hari ini kita juga ada satu topik nih yang kayaknya seru banget nih kalau dibahas. Apa tuh? Lu pernah ini gak sih baca-baca di sosial media nih, apalagi TikTok deh sama Twitter? Wah. Orang yang curhat kalau mereka tuh stres, depresi gitu, sering lihat gak sih? Gue pernah lihat sih. Iya kan, banyak Iya, kan? banyak sekali, Dan banyak sekali. rata-rata tuh pasti Gen Z gak sih? Itu generasi yang 1996 sampai 2012 itu biasanya. Yang apa yang umur-umuran segitu tuh yang pada stres sama percintaan, Betul. pekerjaan, perkuliahan, bener. Nah, makanya banyak yang bilang kayak Gen Z tuh mentalnya lemah banget gitu. Oh, iya, Nah, bener. makanya nih kita mau ngobrolin sama hal ini sama seseorang yang bisa menjadi perwakilannya Gen Z gitu loh. Wah, langsung kita undang apa udah ada di sini? Udah ada dong, udah dateng dong, bisa lo disuruh dateng lagi. Dan langsung aja kita panggil nih Ren. Ya, silakan Kak Diki dan Kak Santi. Halo. Halo, kita udah mendatangkan apa ya perwakilannya Gen Z kali ya bisa kita bilang. Benar, Boleh benar. kita kenalin dulu di sedikit nih, boleh dari siapa? Boleh. Jadi aku aja dulu kali ya. Oke. Boleh. Aku Sekira Mati. Halo. Halo Kak Santi. Halo. Kenalin aku Diki. Halo. Hai Diki. Ini udah ada Kak Sepila sama Kak Diki nih. Boleh nih ya, kalian pasti kan Gen Z kan ya, umur-umuran apa masuk generasi Z kan ya. Betul. Nah, kita nih mau tanya-tanya nih tentang mental health-nya Gen Z gitu deh. Pasti kalian sering lihat kan, apa mungkin ada orang di sekitar kalian yang mengalami depresi atau masalah mental health. Kalau dari Kak Sepila ada nggak kira-kira? Kalau bisa dibilang dari isu mental health ini tuh generasi yang orang-orang yang kayak perlindungan diri buat si orang ini tuh hidupnya serba instan gitu, serba instan dan emang gak mau berusaha akan sesuatu gitu loh. Jadi menurut Kak Sepila tuh orang yang mental health itu kayak maunya serba instan. Iya, jadi kayak Ada susah-susah. bener apa kayak aduh domelin bos nih, aduh mental gue kena nih, mental gue yupi nih ya kan, itu bisa kan gitu. Kalau menurut Kak Diki? Gue pernah ini juga sepakat juga sama yang saya bilang kan. Banyak kan yang jadi katanya kalau misal ya kerjaan mereka tuh nggak memikirkan apa namanya keluarga mereka gimana, mereka hanya memikirkan mental mereka sampai resign gitu. Kebanyakan orang kayak gitu kebanyakan mikirin Kayak mentalnya. diomelin dikit. Iya betul. Ngambek. Jadi cuma dibentak doang, gua nggak bisa nih kayak gini nih gitu, langsung mental down gitu, terus Gue resign aja, resign nih, gue gak cocok gitu. Wah, Itu sih gengsi banyak yang Iya, bilang benar, gitu. Kak. Tapi nggak banyak juga orang yang bilang kayak bilang kemampuan mental orang kan beda-beda, masih orang kuat kena tekanan. Nah itu menurut kalian tuh gimana? Ini dulu aja. kalau menurut gue sih ini ya apa Gue keren. gue tadi nggak nyampe. Tapi maksud lu gimana sih? Maksud gue tuh kayak kayak kalau misalnya ada yang membela kayak mental orang tuh beda-beda loh, masih orang kuat tekanan. Menurut lu itu benar apa enggak gitu? Oh iya. Mungkin tergantung orang kali ya. Ada juga yang tipenya yang sedikit ada omongan atau wah dari pihak ini Oh iya, itu terus jadi kayak bikin si seseorang ini tuh kayak langsung ciut. Kan ada juga yang saking lu bodo amatnya, jadi kayak ya udah selagi lu tidak melakukan atau nggak merasa ya nggak apa-apa gitu. Kan beda-beda kan. Betul. Kalau dari Kak Diki gimana? Kalau menurut gue sih bisa enggak. Kebanyakan orang tuh kita lihat dulu dari ininya, dari backgroundnya apa itu, dari keluarga, tekanan dari keluarganya gimana gitu kan. Kebanyakan anak-anak yang merasa dirinya itu apa ya, mental health-nya kena itu broken home gitu biasanya. Itu dari faktor Keluarga gitu, karena mungkin nggak disupport. Benar sih, bisa jadi. Kalau gue sih tipenya yang dibawa Indo ya. Jadi kalau lu Ren, Kalau gue nih, orang yang have fun aja lah. Karena kira yang itu masih muda bro. ya
menikmati aja itu pasti dia coba. Maksudnya kalau misalnya emang lu lagi cemas atau lagi lu pusing, ya jangan sampai lu benar-benar tuh mental kena, ya udah lu kerjain aja sesuai yang emang kemampuan lu. Kalau misalnya emang lu itu ya healing aja nggak sih, main aja sama temen lu, terus batas ya udah curhat aja. Kalau misalnya gue saja kita kadang-kadang ada pikiran, aduh udah nggak ini banget nih, gue capek banget gitu kan sama kuliahan gitu. Tapi balik lagi kita harus memikirkan orang tua kita yang membiayai kita, kuliah kita harus benar-benar gitu. Jangan gua kayaknya nggak bisa dia lanjutin kuliah kayak gitu. Kebanyakan anak-anak yang kayak gitu tuh, jadi mereka orang tuanya tahu nih ya mereka itu kuliah, tapi nggak akan masuk gitu. Ada juga yang gitu. Jadi ya Anda seperti itu dulu. nggak kebetulan Ada itu lah. jadi ya orang tuanya itu taunya dia kuliah aja gitu, tapi dia nggak nyampe kuliah, nggak nyampe ke kampus gitu, kemana gitu. Dia udah tekanan luar gitu ya. Padahal kalau bisa dibawa jalan aja ya bisa-bisa aja. Benar, bisa aja. Jadi dia bisa bercengkrama dengan teman-temannya, jadi pikirannya hilang gitu. Banyak orang yang memendam sendiri itu yang kayak kita tuh yang benar mereka. Nah, Ya, itu benar. Biasanya kayak diem-diem capek sendiri gitu kan. Agak mau healing, gak mau sosialisasi. Pokoknya hidupnya tuh dibawa stres aja. Itu gengsi banget memang kemampuan overthinking kan. Iya. Itu kita berdua enggak sih ya? Kalau menurut kalian tuh ke depresi atau kemasalan kita hal itu ada faktor-faktor yang Dulu kali ya. Iya. Pertama mungkin lingkungan, terus juga dari tadi yang tadi gue bilang keluarga, terus dari mungkin teman-temannya juga. Kita kalau misalnya ini misal pergaulan kita itu gimana ya, terlalu hedon gitu kan. Misalnya Membuat suka flexing Iya, terlalu kita flexing. memaksakan gitu ya. Misalnya masuk ke situ itu, tapi kemampuan ekonomi itu kurang gitu. Kurang Jadi, ya. Lu bukan iPhone, lu bukan circle kita. Iya, gitu betul. kan. Iya. Jadi mungkin mereka Maksa merasa diri sendiri. secure, terus aku temen gua pada kaya, sedangkan gua enggak gitu. Jadinya depresi, terus bisa suka ini juga pinjol. Iya. Nah, ya Dua ya. Makanya teman-teman jangan pinjol. Ya, Dan ketagihan aja. Kalau ketagihan udah pasti kayak gali lubang untuk lubang gitu. Oh, iya. sama dari pihak keluarga juga. Kadang-kadang misal ya, gue sebagai anak tuh pengen apa ya, gue tuh pengen jadi polisi seperti itu. Tapi dari keluarga gue tuh nggak mau itu, gue pengen Nggak support, ya? dia nggak support. Jadinya kita menjalankan yang sebenarnya kita nggak mau gitu masuk ke situ. Jadi itu juga bisa bikin stres. Jurusannya dipilih sama orang Ya, tua. betul, kayak gitu. Oke, berarti kayak ada faktornya tadi apa? Teman, Lingkungan, terus kayak teman juga, teman, ya. keluarga. Kalau dari Kak Sepil gimana? Mungkin benar ya tadi dari lingkungan atau dari exposure yang kita dapetin dari orang-orang lain gitu. Jadi kayak misalnya entah lu lagi capek atau mumet, misalnya ini dari exposure orang-orang yang kita dapetin kan, ya jadi kayak biasanya kan banyak nih ya generasi kita yang emang ada bising dan berisik gitu. Jadi kayak seakan-akan kepala lu tuh ada nih risih kayak mumet, entah dari suara orang tua atau entah suara dari lingkungan atau suara dari sosial media gitu, orang-orang yang ada di sosial media gitu. Jadi kayak exposure dari apa yang kita terima. Oke, ya, kayak misalnya orang ngomongin lu kayak gini Gendutan langsung. iya, jadi kayak Langsung. iya, Langsung kayak gitu. langsung. Iya, itu berarti kan kayak otak lu kan penuh dengan bisik-bisik kayak gitu kan. Tapi Komentar-komentar negatif. itu kayak ada juga yang bilang kalau misalnya lu depresi, lu gak pernah beribadah, lu jauh dari Tuhan, itu menurut kalian benar gak sih? Gue setuju. Benar. Karena sebenarnya setuju. Kenapa tuh? Kenapa tuh setuju dari Karena- siapa dulu nih? Karena gini ya, kalau misalnya kita nih ya sebagai ini apa namanya, misalnya gue menyebutin kalau kita percaya kita muslim, Ya. jika kita lagi stres, lagi capek banget sama dunia, kita buat kita minta apa kita jangan malah mabok-mabokan itu nggak bakal bisa menyelesaikan masalah. Kita datang ke Tuhan kita minta gimana. Kayak curhat juga ya Iya, jatuh. Tuhan. Ya kalau misalnya nggak bisa ke tempat ya curhatnya ke Tuhan aja. Iya, paling benar sih yang tidak pulang. Kalau dari kesitu Mungkin tadi sudah dibahas ya, tapi kalau dari apa? Contohnya itu dari rezeki juga.
kalau misalnya kita nggak berbeda kayak lalu percuma nih orang tua lu ngedoain lu kayak misalnya ya bla bla lu harus bla 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 gitu. Tapi kalau misalnya emang dasarnya lu tidak ada kegiatan misalnya seperti sholat kayak gitu, ya percuma lu nggak dapet, itu cuma dari pihak orang tua lu aja yang dapet gitu. Jadi kayak bikin macet aja sih. Tapi dari kitanya nggak masalah gitu ya. Jadi kalau bagi kalian nih sebenarnya beribadah nih bisa membantu ya. Bisa. Bisa banget, bisa banget. Menurut lu juga kan? Menurut juga. Lu rajin beribadah nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima lancar. Alhamdulillah. Kalau gimana Lita? Alhamdulillah. Tapi subuh kadang suka susah banget. Sama Susah sih. banget. Itu semua orang sih. Kalau perlu kayak mepet-mepet ya, biasanya udah mau apa udah mau Harus diperbaiki lah ya. Nah ini kalau bahas-bahas kayak pembicaraan tadi, ada nggak sih menurut kalian cara buat ngatasinya kayak apa di kalangan gengsi? Gue dulu ya. Ya. Sebenarnya cara mengatasinya yang pertama tadi yang kita udah bahas kan. Kita tuh jangan terlalu ini banget gitu. Misal kita lagi capek banget sama tugas, ya udah kita kerjain ini aja, jangan langsung sekaligus langsung ngerjain semua, itu malah akan bikin Iya, stres. lebih ada sedikit Ya. umat gitu ya. Kalau dari pekerjaan kita lebih ini aja sih, lebih bisa lebih inilah, lebih nggak ini ya. Kalau misalnya kita diminta bikin nggak langsung gua kayaknya nggak bisa dikerjain. Evaluasi lah. Ya, evaluasi. Kita cari kesalahan kita apa, itu kita perbaiki, jangan malah kita gua udah nggak kuat, gua resign aja, jangan kayak gitu. Kayak dia dibawa santai ya, dibawa santai, enjoy your life gitu ya. Hidup cuma sekali. Iya betul. Happy, ketawa-tawa Muda yang Udah nikmatin aja, jangan depresi. Kan biasanya ada aja kan tantangan apa tersendiri bagi orang Ya, itu. kita nggak bisa judge mereka juga. Karena kita doakan aja yang terbaik buat teman-teman kita yang mungkin merasakan apa tekanan mental. Nah, kalau dari Kak Sepi lu bagaimana nih? Kalau dari aku sih yang pertama itu mungkin lu cari pemicunya dulu aja. Pemicu utama yang menyebabkan lu tuh bisa mental health Kayak pacar iya ya ya mungkin itu susah ya cari pemicunya. Mungkin kan kayak kita tanpa sadar kayak ngejalanin terus tiba-tiba lu mental health, tapi setidaknya lu tuh berusaha cari pemicunya. Dan kayak misalnya lu lagi capek dengan sosial media, atau kurangnya lu me time, atau kurangnya lu sama keluarga gitu. Jadi kayak yang apa nih yang bikin lu stres buang gitu. Iya. Potong gitu. Ya teman-teman yang kayak toksik potong gitu kan, cut off. Kan kalau masih harusnya milenial lu. Cut off. Tanpa masa terkini. Gak cocok nih, gak cocok. Unfriend aja. Iya, ini apa? Unfriend ya. Unfollow. Kalau menurut lu gimana nih kalau mau supaya nggak stres tuh apa sih yang lu lakuin? Waduh, gua ya. Jalan-jalan. Kalau gua sih Nggak aneh kan? nggak ada aneh. Tentunya nggak ada aneh. Ya, apa Iya. itu? Misalnya tuh weekend kita jalan-jalan, berolahraga ya. Selain apa riding gitu kan? Oh iya, balapan sih balapan. Itu emang baik ya, itu kan nggak baik ya? Oh baik ya, tapi di sirkuit tepat. Oke, jangan Jangan balapan di jalanan. Jangan balapan Ya, liar. ada yang mau lihat. Orang lain juga. Gua lebih suka berbincang dengan teman-teman gua sih. Oh berarti lu orang suka sosialisasi. Iya. Nah, Kayak gitu cocok ya suka kalau nih. Kalau itu cocok. Iya. Dia sosialisasi. Yang kalau gue sih, gue kan karena lebih suka di rumah, jadi ya gue jadinya ya main HP, keluar kayak gitu doang. Oh, gitu. Kalau lu gimana sih? Kalau gue sih kayak ya udah ya, kayak ya udah lu semisalnya misalkan orang-orang kayak ada yang mental health-nya tuh kayak gak punya uang gitu kan. Oh. Bisa jadi kita Itu mental health. salah satu sumber depresi. Iya, iya Oh, benar. jadi nggak ada uang. Iya, jadi kayak seperti gitu Ya, kan. ya, ya. Berarti soto temen, waduh dikali. Iya. Jadi itu bisa itu kan penyebab juga kan maksudnya. Itu biasanya kalau misalnya emang lu punya uang ya lu healing, tapi kalau misalnya lu nggak punya uang ya lu di rumah, lu bisa nonton drakor, lu bisa beres-beres rumah, Bisa ngopi di pos ronda. Sama Sosialisasi ya? sosialisasi gitu. Menurut gue sih, yang penting kayak cari hobi nggak sih? Cari hobi yang easy aja, jangan yang mahal-mahal. Lebih ke cari kesibukan. Iya sih, Cari olahraga kesibukan. bisa nggak sih? olahraga, jalan, itu kita ada hobi ya. Kalau Menulis,
kalau misalnya lagi stres tapi kayak lagi nggak punya duit, udah gua main game gitu. Tapi kalau misalkan lagi ada duit nih ya, gua ada duit gua kemana gitu, yang murah-murah aja, gua starlingan gitu. Kayak sesuaikan ya. Nggak usah maksa gitu deh. Iya, kayak nongki harus di tempat yang mahal. Starbucks. juga Iya. Starling ya. Instagram gitu kan orang kayak Kayak itu bagian orang udah beda. Tapi Jadi dia mementingkan ini doang, instastory tapi Oh, iya. Apa gengsi? Iya, gengsi, ya, betul, gengsi. Gengsi apa? lebih ke ngasih makan Instagram bukan diri sendiri Iya. Demi konten ya sekarang Iya, semua konten. demi konten apapun demi konten apalagi yang kayak gue tuh kadang sekarang yang bikin apa video-video self harm gitu Iya. di TikTok itu kayak sangat tidak mendidik sih menurut gue kayak oke lu kayak ada gangguan ini tapi Jiwa. iya tapi kalau bisa tuh Iya. jangan melukai diri sendiri mendingan kayak seek consultation ke Iya. profesional Iya. kan bukan tapi saya self harm self harm itu apa tuh? yang apa suka Oh. melukai diri sendiri atau ngambil sesat-sesat Iya. ya itu kan Itu banyak kan bahaya itu ya. itu kan bahaya itu tuh harus Sekali Ada tadi mental biasa. yang penting itu sebenarnya nggak masalah sih udah langsung aja ke psikolog kalau Iya. tapi kan kita biasanya kayak gini itu karena percintaan. percintaan ya sehingga percintaan sih itu sering banget kayak aduh diputusin pacar langsung aduh gue mau mati aja itu banyak banget Iya, gitu betul, padahal betul. itu Orang nggak punya bener kayak kurang Nggak kenapa paham Tuhan aja. kurang kenapa Tuhan gak sih kayak mikirnya ya betul gimana hidupnya tuh cuma buat itu Iya. pacarnya Benar dia nggak ada pegangan. iya pegangannya Imannya. imannya nggak ada ya jadi ya sih kalau kamu mendekatkan diri keduanya lu konsultasi aja tapi tuh sekarang kebanyakan tuh orang mikir kayak ah lu ke psikolog orang gila gitu jadi kan orang apa ya kayak udah dicap duluan orang gila jadi orang kayak Betul. nggak mau gitu gue nggak mau dicap orang gila banyak kan yang kayak gitu tapi justru kan itu buat diri dia sendiri kan Dia terapi juga kan. bener memperbaiki diri dia sendiri kalau Asal itu sendiri ada pengalaman stres gitu aja sampai parah banget enggak sih tetap kayak ngejalanin se-enjoy mungkin gitu sih. Jadi kalau misalnya lo lagi pusing atau mumet ya lu alihin aja ke yang emang hal-hal positif gitu. Gue pernah nih, gue pernah. Kenapa? Gimana sih? Jadi gue tuh pernah tuh stresan, lagi masa stresnya kalau sih gue keluar sendiri ke taman, baca buku. Kayak me time gitu ya? Iya, baca buku itu enak banget. Itu healing sih, itu bisa dibilang healing. Lagi pas stres di rumah ya kan, gua aduh pusing sekali nih kan. Terus keluar aja di sendiri nih, ada bensin. Kayak tenangin aja Wah, diri udah gitu ya. nyala sendiri, baca buku di taman itu enak banget sih. Itu kayak ya udah self healing aja. Iya. Kalau lu nih pernah? kalau gua nggak begitu stres sih, cuma Pernah. lebih baik stres pernah. Kebetulan gua tuh waktu itu pernah masuk pesantren. Cuma Gila. gua nggak bisa gitu. Ini Oh, masalah. nggak nyaman. Iya soalnya gimana ya lingkungannya juga menurut gua nggak Cocok. Iya nggak cocok nggak enak ya makannya. Nggak semua. Soalnya soalnya gua nggak pegang HP nggak boleh. Pokoknya kita di Jakarta bener-bener jam-jam itu tuh berguna gitu buat kita Iya benar main. tertekan gitu ya. Tertekan juga sih. Bagi lu kayak ih nggak bebas. Walaupun bagus, Iya. tapi mungkin sok dulu biasa di rumah nggak kayak gini gitu kan. Beliau di sana udah berapa lama? Bangunnya harus 3 bulan udah nyerah gua udah. 2 bulan. Ya gua nggak bisa deh. Tapi emang iya kok. yang nggak semua orang cocok kayak aku bener-bener terjadwal gitu ya kan. Ini emang ya wajar-wajar aja lah stres sekali sehari pasti ada stres-stresnya namanya dulu tapi ya jangan apa ya Jangan lu bener-bener melukai diri dan Oh, sampai Kalau sampai bunuh diri aduh gitu. Iya betul. jangan Lu dia bener. itu jauh sama Tuhan Ya. Kalau kita kuat, kita jalankan terus. Kalau nggak kuat, kita cari yang lain. kita healing dulu Kita sekarang healing, untuk Iya, lagi bisa kehidupan. juga kayak lu hilang dari sosial media aja. Betul. aduh gue mau udah tenangin diri sendiri Iya kasih bener emang hibur diri sendiri aja dulu Ya. bener dengan hal-hal yang positif. Gitu. Nampaknya kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat nih Kak Seru Ica. banget ya. Seru banget kalau sama Kak Ica tidak dikasih video ya. kayak nggak ada habisnya gitu Gak habisnya kayak mau lanjut terus ini ya. Pulang juga sebenarnya bisa gitu Sampai waktu tidur di Sita juga sebenarnya gue gak rela ya. Gue kan gak mau ya. Itu juga salah satu perbaikan mental
sih. Betul. Istirahat. Betul. Jadi, Ya. nah makanya kita akan melanjutkan obrolan kita di Bali setelah ini. Karena ini boleh. kita ngobrol santai-santai lagi, dan untuk kawan-kawan semua, kita akan berjumpa lagi di hari Senin pukul 19.30 hanya bersama kami, saya Rendra, Gue Ica. di Info-Info Podcast update. Podcast Update. Gimana, Cak? Hanya di Info-Info Podcast yang selalu update, relevan dan akurat.